Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia. Saya dari kelas 4H PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Video kali ini saya ingin mendongeng tentang persahabatan beruang dan bebek. Halo semuanya, sudah siap belum ingin mendengar dongeng dari Kakak Nurul? Kalau sudah siap, mari kita tonton dan kita simak dengan sesama. Wah, lihat teman-teman, di sini Kakak Nurul punya dua boneka. Ada yang tahu tidak ini boneka apa? Ya, benar, ini adalah boneka bebek dan ini adalah boneka beruang. Nah, si bebek ini bernama Lucy dan si beruang ini bernama Coki. Nah, Coki ini merupakan seorang beruang yang sangat doyan sekali makan dan dia pun agak ceroboh. Si Lucy ini merupakan bebek kecil yang sangat baik kepada temannya dan ia pun sangat jujur sekali. Nah, sedangkan si beruang ini itu adalah seorang beruang yang doyan makan dan sangat ceroboh. Yuk kita simak kisah persahabatan mereka berdua. Si Coki ini adalah beruang yang sangat suka sekali dengan makan. Ia suka makan stroberi, raspberry yang ada di hutan. Nah, dia pun sangat suka sekali dengan madu, sehingga para lebah yang ada di hutan sangat menjaga penyimpanan madu-madu mereka dengan baik. Ternyata si Coki ini pernah mencoba mencuri madu para lebah tersebut. Namun para lebah menyerangnya dan menggigit hidungnya sambil berbisik, "Psst." Itu adalah tanda marah sang lebah kepada si Coki ini yang sudah berusaha mencoba untuk mencuri madu mereka. Pada pagi hari, Lucy dan Coki jalan-jalan bersama. La 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 la. Hai Coki, kita mau kemana? Kata si Lucy. Sudah, kamu ikut saja dulu, nanti juga kamu bakal tahu, jawab si Coki. Sambil berjalan menyusuri hutan, mereka berdua sangat gembira dan sangat senang sekali bisa jalan-jalan di pagi hari itu. Setelah menyusuri jalan yang sangat panjang sekali, tiba-tiba Coki berhenti. Lalu Lucy berkata kepada si Coki, "Mengapa kamu berhenti, Coki?" "Lihat Lucy, itu ada penyimpanan madu loh," jawab si Coki dengan sangat gembira karena dia telah menemukan tempat penyimpanan madu lebah-lebah yang ada di hutan. Kebetulan pagi itu sang Coki sangat lapar sekali sehingga ia mencoba untuk melihat sekitar apakah ada lebah yang berkelilingan atau tidak. Lalu sang Coki berkata kepada Lucy, "Ini waktunya aku beraksi, Lucy." "Baik, Coki. Nanti akan aku lihat ke sekitarnya apakah sudah aman dan aku akan memberitahumu jika sang lebah tersebut datang menghampirimu." "Janji?" "Janji, Coki." Ternyata si Coki sudah sangat kelaparan nih. Lalu ia langsung mengambil madu tersebut dan langsung memakannya dengan menggunakan tangannya. Dia makan sangat rakus sekali dan sangat lahap menikmati madu tersebut. Sehingga seluruh tubuhnya dipenuhi dengan madu. Lalu sang Lucy berteriak ketika melihat seluruh badan si Coki belepotan. "Ya ampun Coki, kenapa badanmu?"
Kamu harus mandi, kata si Lucy kepada Coki. Lalu Lucy menarik tangan si Coki untuk masuk ke dalam sungai. Namun setelah di dalam sungai, Coki tidak ingin mandi, tetapi ia malah nangkepin ikan salmon yang ada di dalam sungai tersebut. Lalu si Coki pun melahap ikan salmon tersebut dengan sangat lahap sekali. Lalu Lucy berkata kepada Coki, "Hei Coki, kamu harus mandi dulu karena tubuhmu sangat lengket sekali," kata si Lucy. Nah, si Coki ini tetap tidak ingin mandi. Akhirnya si Lucy memiliki cara agar si Coki mau mandi, yaitu dengan cara berlomba berenang. Lalu sang Lucy mengajak Coki, "Hai Coki, aku ingin mengajakmu berlomba berenang. Berani gak?" Kamu menantangku? Berani dong, kata si Coki dengan sangat gembiranya. "Siapa nih yang lebih cepat berenangnya, aku atau kamu?" kata si Lucy. "Aku dong," teriak si Coki. Akhirnya mereka berdua berlomba berenang dan si Lucy berenang sangat kencang sekali. Sedangkan si Coki ketinggalan jauh dengan si Lucy. Akhirnya si Lucy adalah pemenangnya. Dan si Coki keluar dari air dan merasa sangat malu sekali kepada Lucy. Lalu ia mengeringkan badannya dan ternyata badannya tidak lengket lagi dan sekarang sudah bersih. Sementara itu, gerombolan lebah kembali ke sarang mereka. Mereka sangat terkejut dan marah melihat penyimpanan madu mereka sudah berantakan. "Lihat, madu kita sudah hilang. Pasti si Coki yang mengambilnya," kata si ratu lebah tersebut. "Ayo kita cari tuh si Lucy," kata lebah-lebah yang lainnya. Gerombolan lebah pun mencari si Coki. Lalu mereka menemukan Coki tersebut dan berkata, "Itu dia si Coki yang sudah mencuri madu kita," kata si gerombolan lebah tersebut. Lalu si Coki dengan sangat takutnya akhirnya dia melarikan diri dengan si Lucy. Wah, Lucy yang pertama kali melihat lebah-lebah itu, lalu ia ingin peringatkan ke si Coki. Namun si Coki sudah menyeburkan diri ke dalam air. Akhirnya para lebah kehilangan jejak si Coki dan si Lucy. Lalu sang Coki berkata, selamat deh, akhirnya mereka pergi," kata si Coki. Akhirnya si Coki dan si Lucy merasa lelah, sangat lelah. Lalu mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar. Dan suatu ketika si Coki melihat ada seekor katak yang berlompat tinggi melompati pagar. Lalu ia ingin mencobanya dan berkata kepada si katak, "Aku juga ingin mencoba melompat sepertimu," kata si Coki. Lalu sang katak meledeknya. "Hahaha, mana bisa, badan kamu kan gendut. Pasti kamu tidak bisa lompat sepertiku," jawab si katak yang sangat sombong sekali dan tidak ramah dengan si Coki. Akhirnya si Coki bertekad untuk melompati pagar tersebut dan si Coki pun terjebak di dalam arus jeram sehingga ia tidak dapat keluar dari arus jeram tersebut. Dan suatu ketika si Lucy mendengar suara psst. Ternyata itu adalah suara segerombolan lebah yang masih mencari keberadaan si Coki dan si Lucy. Akhirnya sang lebah menemukan si Lucy dan si Coki dan ada si katak yang sombong tersebut.
Dan akhirnya si lebah-lebah tersebut menyengat atau menyerang si Lucy dan si Coki serta si katak yang sombong tersebut. Wah, tolong, tolong. Akhirnya mereka merasa kesakitan dan tidak ada yang ingin menolongnya karena perbuatan si Coki yang sudah mencuri madu mereka, sehingga mereka sangat marah sekali kepada si Coki dan si Lucy. Akhirnya setelah mereka berhasil keluar dari arus jeram tersebut, mereka beristirahat di sebuah gua yang sangat gelap sekali. Lalu Lucy menyalakan api unggun dari kayu-kayu dan mereka beristirahat di tempat tersebut. Lalu si Coki berkata kepada Lucy, "Aku sangat lelah sekali hari ini, Lucy." "Iya, gara-gara kamu nih, kita jadi kelelahan begini. Lain kali kamu gak boleh mencuri ya." "Iya, Lucy. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi." Dan Lucy pun hanya bisa tersenyum. Apakah si Coki bisa menepati janjinya? Ya, pesan yang kita ambil dari cerita dongeng tersebut yaitu kita boleh tolong-menolong, tetapi jika kita menginginkan sesuatu, kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Dan jangan mencuri, karena mencuri adalah perbuatan yang tidak baik ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak boleh mencuri, tetapi harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Nah, sekian dongeng dari Kakak Nurul. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.